Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat dan siap menerima pelajaran di hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Ini berkaitan erat dengan materi sebelumnya, yaitu keberagaman. Konflik itu berasal dari configere, artinya saling memukul. Jadi seperti itu. Secara bahasa, konflik bisa diartikan percekcokan. Selain percekcokan, konflik juga bisa diartikan perselisihan. Selain perselisihan dan percekcokan, konflik pula bisa diartikan pertentangan. Jadi, konflik itu sama dengan percekcokan, sama dengan perselisihan, sama pula dengan pertentangan. Beberapa ahli sosiolog mengemukakan pengertian konflik, seperti Surjono Sukanto. Menurut Surjono Sukanto, konflik itu adalah proses individu atau kelompok yang berusaha memenuhi tujuannya dengan jalan menantang pihak lawan, disertai ancaman dan kekerasan. Seperti itu. Lewis E. Kusser menganggap bahwa konflik itu adalah sebuah perjuangan mengenai nilai atau tuntutan atas status atau kekuasaan dan sumber daya yang langka dengan maksud menetralkan, mencederai, atau melenyapkan lawan. John Lewis Gillin dan John Philip Gillin mengemukakan pengertian konflik itu adalah bagian dari proses interaksi sosial manusia yang saling berlawanan. Atau John Lewis Gillin dan John Philip Gillin mengatakan bahwa konflik itu adalah bagian dari sebuah proses interaksi sosial yang terjadi karena adanya perbedaan apa saja? Perbedaan fisik, perbedaan emosi, perbedaan kebudayaan, dan perbedaan perilaku. Konflik tentunya terjadi karena ada yang menyebabkan. Nah, apa penyebab konflik? Jadi ada beberapa faktor penyebab konflik. Konflik terjadi karena perbedaan individu, bisa pula karena perbedaan kebudayaan, bisa pula karena perbedaan kepentingan, bisa pula karena perubahan sosial. Kita bahas satu-satu. Penyebab konflik misalnya karena perbedaan individu. Kalian tahu manusia itu adalah individu yang unik. Jadi, ketika kamu bercermin, kamu akan melihat dirimu. Lalu ketika kamu melihat yang lainnya, kamu akan temukan bahwa kamu berbeda dengan yang lain. Nah, selain perbedaan fisik, ya nak, ternyata ada pula perbedaan pendirian, perbedaan perasaan. Nah, ini bisa mengakibatkan pemicu konflik. Misalnya di dalam rumahmu, kamu memiliki kakak. Kakaknya lebih senang belajar itu sambil mendengarkan musik. Terasa enjoy, terasa lebih mudah fokus jika dia sambil bernyanyi atau sambil mendengarkan musik. Berbeda dengan yang lainnya, misalnya dirimu sendiri, dirimu lebih menyukai belajar itu misalnya dalam kondisi yang hening, tenang, diam, seperti itu ya nak. Nah, itu perbedaan yang bisa memicu konflik juga. Kemudian perbedaan kebudayaan. Kamu tahu, tiap orang itu punya kepribadian dan kepribadian itu dibentuk oleh lingkungannya. Nah, orang yang dibesarkan di lingkungan beda dan kebudayaan yang beda tentu akan berbeda pula karakternya atau kepribadiannya. Jika anak tersebut biasa di lingkungan yang menjunjung tinggi norma kesopanan, maka dia cenderung bersikap sopan. Jadi bicaranya sopan, bertutur kata sopan, sikapnya juga sopan.
Berbeda dengan anak yang besar di lingkungan yang tidak mempedulikan nilai-nilai kesopanan. Nah, si anak yang dibesarkan di lingkungan yang seperti itu akan cenderung tidak peduli pada kesopanan. Jadi dia cuek, bicara semaunya, bersikap semaunya. Kenapa? Karena karakter yang terbentuk dari lingkungannya itu tadi. Sehingga ingat, biasakanlah berbudaya yang baik ya, bersikap yang baik, sehingga yang lainnya pun akan menjadi baik. Kemudian perbedaan kepentingan. Kepentingan tentunya berbeda-beda tiap kelompok. Jadi ada kelompok-kelompok pertanian misalnya ya, para petani, kemudian pengusaha ya nak misalnya, kemudian pecinta alam. Nah, mereka itu punya kepentingan yang beda gitu. Masyarakat juga demikian, punya kepentingan yang berbeda. Misalnya dalam pemanfaatan hutan. Nah, ketika seorang petani melihat hutan banyak pohonnya, mereka malah punya kepentingan yang berbeda. Mereka memotong atau menebang pohon itu tujuannya karena ingin membuat lahan pertanian atau perkebunan. Jadi hutan tadi dialihkan fungsi menjadi kebun misalnya seperti itu. Berbeda halnya kepentingan bagi pecinta alam. Pecinta alam tentunya menganggap apa yang dilakukan oleh petani tadi adalah sesuatu yang keliru. Kenapa? Bagi pecinta alam, hutan mestinya dilestarikan. Nah, itu kepentingan pecinta alam. Berbeda lagi pengusaha. Nah, kalau pengusaha namanya bisnis, yang diinginkan itu menghasilkan uang. Jadi ketika melihat hutan banyak pohonnya, pohon bisa ditebang, ini pohon-pohon bisa dijual. Itu dalam kacamata bisnis. Jadi beda kepentingannya. Nah, perbedaan-perbedaan kepentingan ini ternyata bisa pula menyebabkan konflik di dalam masyarakat. Kemudian perubahan sosial. Perubahan sosial yang ada misalnya dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat industri, di sini pastinya terjadi perubahan nilai-nilai. Masyarakat tradisional itu biasa gotong royong, bersih-bersih, seperti misalnya membersihkan lapangan Wikora. Nih, dibersihkan, gotong royong gitu, tidak perlulah pakai kontrak kerja, nggak perlu ada upah gitu ya untuk orang yang membersihkan. Nah, seperti itu. Jadi itu kalau berdasarkan perubahan sosial. Jadi ada orang-orang dahulu yang menganggap bahwa gotong royong saja, kenapa harus orang lain yang mengerjakan. Tetapi bagi yang sekarang, orang sekarang ya sudah lebih modern, di situ ada sistem kontrak kerja. Jadi pekerja saja yang membersihkannya, yang lain tidak. Jadi seperti itu. Gitu juga lingkungan. Misalnya kebiasaan-kebiasaan lain juga bisa ya perubahan sosial ini nak, kayak keamanan. Kalau misalnya sekarang sudahlah untuk mengamankan satu lingkungan itu kan sudah ada polisi gitu yang bertugas. Nah, kalau zaman dahulu tidak, ronda sistemnya. Jadi ada kesepakatan di dalam satu lingkungan itu ronda keliling, bawa kentongan itu tong keliling gitu ya nak. Jadi dia itu zaman dahulu semua serba gotong royong mengamankan lingkungan, misalnya dengan berkeliling ronda seperti itu. Dan itu sudah mulai memudar. Kenapa? Sudah ada kepercayaan terhadap kepolisian, misalnya seperti itu. Kemudian bentuk-bentuk konflik. Konflik menurut Ralph Dahrendorf ini ada beberapa macam. Jadi konflik antara peran sosial, misalnya ada konflik peran keluarga atau profesi. Satu sisi profesinya adalah sebagai polisi, misalnya mengamankan. Ada keluarga yang berbuat salah, mau tidak mau karena profesinya adalah menangkap yang salah, maka tetap saja walaupun keluarga ya ditangkap nak, seperti itu. Saya misalnya guru profesinya, guru mengajar keponakan sendiri, saudara sendiri, misalnya ada sepupu dan sebagainya ya nak.
Kalau memang ternyata berbuat salah yang harus dikenakan sanksi, teguran, tentu saya tetap akan memberikan itu karena profesi saya selaku guru. Jadi walaupun keluarga ya kalau memang salah diberikan sanksi. Begitu juga gurumu mengajar anaknya sendiri, bukan berarti semuanya serba enak. Karena apa? Kalau memang si anak salah tetap akan ditegur. Itu konflik antar peran sosial, peran ganda antara peran keluarga dengan profesi. Kemudian konflik antara kelompok-kelompok sosial. Kelompok-kelompok sosial yang berbeda pendapat tentunya akan mengakibatkan konflik. Kemudian konflik antara kelompok yang terorganisasi dan tidak terorganisasi. Ini misalnya seperti geng-geng tertentu ya nak. Jadi dia tidak klop dengan yang satunya, terjadilah konflik, tidak sepaham. Kemudian konflik di antara satuan nasional, ini cakupannya yang luas, seperti antar partai politik yang punya kepentingan berbeda-beda, sehingga terjadilah konflik. Kemudian konflik juga ternyata bisa terjadi antar negara. Nah, kapan tidak bisa diredam konflik antar negara tadi? Itulah yang akhirnya mengakibatkan peperangan. Kemudian konflik organisasi internasional ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi, Kemudian Surjono Sukanto itu mengemukakan konflik ke dalam beberapa bentuk. Ada konflik pribadi. Nih, kaitannya sama sikap orang ya nak. Ada yang malas, ada yang rajin, misalnya ada yang enggan melakukan sesuatu, seperti itu. Konflik pribadi misalnya. Kemudian konflik rasial. Konflik rasial ini berkaitan dengan ras, misalnya pernah terjadi di Afrika. Ini ras kulit hitam dan ras kulit putih. Kemudian konflik antar kelas-kelas sosial. Ini misalnya antara majikan dengan pekerjanya, seperti itu. Kalau kelas-kelas sosial. Jadi kalau majikannya mempekerjakan orang itu tentunya ingin agar pekerjaannya terbantu, selesai. Sementara bekerja tersebut tentunya karena ingin menghasilkan uang. Nah, di sini jika tidak maksimal keduanya akan terjadi konflik. Kemudian konflik politik, ini bisa saja terjadi internal dan eksternal. Kemudian konflik internasional, tadi sama dengan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Ursula Le Guin mengatakan bahwa konflik itu terjadi karena ada pemicunya. Situasi apa yang menjadi pemicu konflik menurut Ursula? Ini ada 9. Yang pertama, konflik dengan orang tua. Biasanya ini terjadi akibat ketidakserasian perilaku anak dengan harapan orang tuanya. Nah, akhirnya terjadilah konflik. Kenapa? Beda yang diharapkan. Kemudian konflik tadi bisa pula terjadi dengan anak sendiri. Nah, karena perilaku anak tadi tidak sesuai dengan harapan orang tua, akhirnya orang tua misalnya memberikan sanksi terhadap anak. Baik misalnya pembatasan main ya, jam-jam main yang dibatasi, misalnya tidak boleh bermain lebih dari 1 jam. Atau juga misalnya pembatasan hak menggunakan kendaraan. Nah, karena sudah berbuat salah atau tidak sesuai dengan harapan orang tua, akhirnya orang tua misalnya menarik kendaraannya, nggak boleh dipakai. Atau pengurangan uang jajan, nah misalnya seperti itu. Nah, jika si anak tidak menerima perlakuan orang tua ini, jadi ada reaksi anak, maka terjadilah konflik dengan anak sendiri. Kemudian konflik dengan keluarga ini beragam. Nah, misalnya kan
dari kecil ya, biasanya terjadi dari kecil, biasanya suka terjadi konflik dengan kakak, misalnya seperti itu. Karena hal-hal kecil, rebutan mainan misalnya dengan adik, wah sudah itu konflik anak-anak namanya. Biasanya baru selesai nangis juga belum 1 menit udah baikan lagi. Kemudian konflik ini juga bisa terjadi dengan paman, misalnya dengan orang tua, dengan kakak adik, misalnya perebutan harta waris yang harus dihindari ya nak, jangan sampai terjadi. Kemudian konflik dengan orang lain, ini bisa dengan teman bermain. Kalau orang yang bekerja tuh bisa dengan teman kerja misalnya. Kemudian konflik dengan suami atau istri, ini biasanya pemicunya adalah ekonomi, karena kurang rasa syukur, makanya harus banyak-banyak bersyukur supaya tidak terjadi konflik. Jadi yang ada itu disyukuri. Kemudian konflik di sekolah, ini bisa antar teman ya bagi pelajar, bisa pula dengan guru. Nah, jangan sampai terjadi ini nak. Jadi usahakan hubungan itu baik dengan semuanya. Kemudian konflik dalam pemilihan pekerjaan, ini jangan sampai terjadi. Makanya sejak dini, ketika kamu misalnya di SMA itu ada pemilihan jurusan, kamu pilihlah jurusan yang memang kamu sukai. Jangan sampai memilih yang tidak kamu sukai gitu ya nak. Kemudian itu akan berdampak pada pekerjaan, karena jurusan itu tadi kan nanti mengarahnya kepada pekerjaan apa yang akan dipilih gitu kan. Kalau kuliah jurusan apa, fakultas apa gitu ya. Nah, jadi kalau dia salah memilih, ketika dia melakukan pekerjaan itu dia cepat bosan, dia merasa nggak suka, merasa terbebani begitu. Jadi banyak sekali contoh-contoh orang-orang yang merasa beban. Nah, kalau saya guru udah tidak suka lagi mengajar, nah berarti patut dipertanyakan, berarti saya salah di dalam memilih pekerjaan. Nah, itu jangan sampai terjadi ya nak. Jadi harus tepat kita memilih, sehingga kita itu lebih mencintai pekerjaan kita. Jadi lebih greget kerjanya, itu lebih giat. Kenapa? Karena memang suka, karena memang hobi gitu. Jadi melakukan pekerjaan tadi dengan rasa senang hati, tidak tertekan. Kemudian konflik agama, ini dahulu ya nak, semoga saja sekarang tidak terjadi lagi karena sikap toleransi antar umat beragama yang semakin kuat. Kemudian konflik pribadi yang tadi saya jelaskan, karena minat yang beda misalnya, atau tidak uletnya seseorang karena dia misalnya tidak mampu mengembangkan dirinya, itu konflik pribadi. Saya nggak bisa begini. Nah, itu akhirnya terjadilah konflik di dalam dirinya sendiri. Konflik itu nak ternyata memiliki sisi positif selain sisi negatif. Apa sisi positifnya? Sisi positifnya tentunya membantu memperjelas aspek kehidupan yang belum jelas ditelaah. Contohnya apa? Contohnya misalnya kita diskusi nih, diskusi membahas sesuatu yang kita bahas ini tadinya belum jelas. Apa penyebabnya? Misalnya latar belakangnya apa ya? Kemudian pendorongnya apa? Nah, setelah didiskusikan maka akan lebih jelas. Oh, ini penyebabnya. Oh, ini pendorongnya. Ini cara mengatasinya. Nah, jadi lebih jelas. Kemungkinan penyesuaian kembali norma, nilai, hubungan sosial dalam kelompok yang bersangkutan sesuai dengan kebutuhan individu bahkan kebutuhan kelompok. Itu segi positif konflik. Kemudian meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Jadi ada peningkatan rasa di situ nak, solidaritas sesama anggota kelompok yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Jadi gimana caranya nih saling bantu, karena si A misalnya sedang mengalami konflik dengan kelompok B. Nah, satu kelompok ini tadi akhirnya mendukung temannya tadi yang A. Karena apa? Solidaritas sesama anggota kelompok yang mengalami konflik dengan kelompok lain. Jadi seperti itu. Ada yang mengganggu. Oh, dari mana? Wah, SMP mana? Misalnya. Nah, maka
satu SMP, satu sekolah merasa satu keluarga. Nah, dia akan merasa bahwa ini masalahnya juga. Nah, itu namanya solidaritas. Kemudian jalan mengurangi ketergantungan individu dan kelompok, membantu menghidupkan norma lama dan menciptakan norma baru. Saya jelaskan yang nomor 4 ya nak. Jalan mengurangi ketergantungan individu dan kelompok. Nah, ini sudah jelas, sisi positif sekali. Ketika orang tadi misalnya akrab, dia tergantung, PR minta kerjakan misalnya ya nak, tugas-tugas minta dikerjakan sama temannya tadi, konflik misalnya, dia terhenti, bergantung dengan temannya itu tadi, mau tidak mau dia mengerjakan tugas sendiri, mengerjakan PR sendiri. Nah, ini akhirnya jalan mengurangi ketergantungan individu dan kelompok. Kenapa? Karena sedang tidak akur ya gitu. Jadi ada sisi positifnya juga ya nak. Kemudian membantu menghidupkan norma lama dan menciptakan norma yang baru. Jadi konflik tadi bisa saja membuat norma yang lama hidup kembali, karena norma yang datang ternyata tidak sesuai, misalnya seperti itu. Kemudian sarana mencapai keseimbangan antara kekuatan yang ada di dalam masyarakat. Dan yang terakhir, memunculkan kompromi baru antara pihak yang berkonflik. Jadi setelah adanya konflik tadi, mau tidak mau mereka saling kompromi. Dan kompromi tadi biasanya mengakibatkan kesepakatan yang baru. Misalnya tadi konfliknya karena temannya malas, tidak suka piket. Nanti kan akan ada kompromi. Setelah dia sudah baik kembali, dia akan mengatakan, berjanji, datangnya pagi-pagi ya, pokoknya paling telat 15 menit sebelum bel masuk kita sudah selesai. Nah, itu kan muncul kesepakatan yang baru. Negatifnya tentu banyak sekali. Keretakan hubungan antar individu misalnya. Ini kalau sudah retak itu tidak akan nyaman nak. Karena kalau ada yang berselisih itu tidak akan tenang, tidak akan enak. Kita berada di satu kelas, kalau misalnya ada yang retak hubungannya, itu tidak enak. Ibu pernah meminta teman berkelompok, misalnya anak-anak berkelompok, kok nggak pindah-pindah, menghadapnya tetap menghadap semula ke depan, belum menghadap ke kelompoknya. Setelah ibu telusuri, ternyata karena sedang tidak baik hubungannya. Nah, ini sisi negatif. Seharusnya bisa berkelompok, enak kerjanya, akhirnya kerja sendiri. Kerja sendiri nilainya tentu akan ibu kurangi. Kenapa? Karena di situ berarti dia sudah tidak klop dengan teman gitu. Jadi ada minus nantinya. Makanya hubungan itu harus tetap dijaga baik dengan teman. Semua adalah teman. Jadi jangan membentuk geng-geng di dalam sekolah ya nak. Itu tidak baik. Kemudian berubahnya sikap kepribadian individu yang mengarah kepada hal positif atau negatif. Ini contohnya konflik yang muncul karena rasa benci dan rasa curiga misalnya. Yang awalnya misalnya percaya banget ya nak, percaya sekali. Kemudian karena telah terjadi konflik, akhirnya curigaan. Karena pernah dibohongi, maka dia akan curiga terus. Kamu pasti bohong. Nah, bentar-bentar dia menganggap temannya bohong. Padahal apa? Padahal nggak bohong. Kenapa itu bisa terjadi? Karena akibat dari konflik tadi, ujung-ujungnya curigaan aja gitu kan ya. Kemudian muncul rasa benci. Yang tadinya akrab, ya nak, suka, senang. Akhirnya benci. Enggak lah. Gitu. Nah, itu sebenarnya dampak negatif dari konflik, sehingga konflik ini mestinya kalian hindari karena efeknya tidak baik, dampaknya tidak baik. Kemudian kerusakan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Kerusakan harta benda ini misalnya perang. Kalau terjadi peperangan, tentunya akan terjadilah konflik gitu. Akan terjadi konflik di dalam peperangan tadi akan mengakibatkan kerusakan harta benda. Jadi karena perang, karena konflik, maka
bukan hanya harta saja yang menjadi korban, tentunya manusia pun bisa menjadi korban, tertembak lah kalau kena bom ya nak. Kamu ingat Hiroshima dan Nagasaki. Nah, itu semua rusak. Jadi nggak hanya harta benda, tapi korban manusia pula. Bahkan yang dalam kandungan pun menjadi korban, cacat karena zat kimia. Jadi seperti itu. Kemudian munculnya dominasi kelompok pemenang atas kelompok yang kalah. Ini juga sisi negatif dari konflik. Kemudian bagaimana agar tidak terjadi hal-hal negatif tadi? Maka konflik itu hendaknya dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Ada beberapa cara. Ada 3 ya nak. Ada konsiliasi, ada mediasi, dan ada pula arbitrase. Konsiliasi ini adalah bentuk pengendalian konflik dilakukan melalui lembaga-lembaga tertentu yang memungkinkan diskusi dan pengambilan keputusan yang adil di antara pihak-pihak yang bertikai. Sementara mediasi ini adalah pengendalian konflik dengan menunjuk pihak ketiga sebagai mediator. Mediator itu penengah. Jadi fungsinya memberikan nasihat, kemudian memberikan pandangan ya, pemikiran. Baiknya bagaimana nih pihak yang bertikai ini mengambil satu keputusan. Namun pada mediasi, apa yang dikemukakan oleh pihak ketiga bukan merupakan keputusan yang mutlak. Ingat ya nak, di dalam mediasi itu berbeda dengan arbitrase. Jadi pihak ketiga di sini statusnya sebagai mediator saja, penengah, bukan pengambil keputusan. Tetapi pada arbitrase berbeda lagi. Arbitrase ini bentuk pengendalian konflik ini apabila kedua belah pihak tadi sepakat pakai pihak ketiga, jadi udah menghadirkan pihak ketiga, maka pihak ketiga inilah yang mengambil keputusan menyelesaikan konflik. Jadi seperti itu. Misalnya bertikai, kemudian mengajukan ke kepolisian atau pengadilan misalnya ya nak. Nah, pihak ketiga ini memutuskan apa yang harus dilakukan. Nah, keputusan pihak ketiga harus diterima oleh kedua belah pihak yang berkonflik. Itu bedanya antara mediasi sama arbitrase. Kalau pada mediasi, pihak ketiga hadir hanya sebagai penengah, bukan pengambil keputusan. Pada arbitrase, pihak ketiga datang atau hadir di situ untuk memberikan keputusan atau menyelesaikan konflik. Jadi mau tidak mau harus menerima keputusan yang diambil oleh pihak ketiga. Gitu. George Simmel, itu ahli sosiolog Jerman yang mengatakan bahwa konflik itu bisa dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikan konflik menurut George Simmel? Menurut George Simmel itu yang pertama saling memaafkan. Maafkanlah temannya tadi. Maafkanlah lawannya. Sehingga salah satu pihak tadi akhirnya reda kemarahannya. Karena apa? Karena sudah saling memaafkan gitu. Jadi ketika salah satu pihak itu mulai memaafkan pihak lainnya, insya Allah tidak akan terjadi konflik, maka akan terjadi damai ya nak. Kemudian kesepakatan untuk tidak berkonflik. Jadi kalau di awal sudah dibuat satu kesepakatan, kita jangan sampai terjadi konflik, maka tidak akan terjadi. Kemudian kompromi, perundingan dua pihak yang bertikai sehingga tidak ada pihak yang menang atau kalah. Nih, jadi dia saling mengurangi ego, itu namanya nak. Kemudian kemenangan salah satu pihak atas pihak lainnya. Nah, ini kemenangan salah satu pihak atas pihak lainnya juga bisa mengendalikan konflik. Rekonsiliasi atau memulihkan hubungan persahabatan pada keadaan semula antara pihak yang bertikai. Jadi ada rekonsiliasi itu nak memulihkan hubungan persahabatan yang misalnya tadinya renggang,
kemudian dipulihkan kembali sehingga tidak terjadi konflik. Jadi itu tadi bahasan tentang konflik. Sekarang kita akan membahas tentang integrasi sosial. Integrasi sosial itu bisa dikatakan pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang utuh atau bulat. Jadi membaur, masuk ke dalam, menyesuaikan satu sama lain, menyatu atau lebur menjadi satu. Nah, itu integrasi. Jadi, integrasi sosial itu adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Kamu sudah tahu unsur-unsur yang berbeda, kalian sudah tahu ya unsur-unsur yang berbeda. Kemarin kita sudah membahas tentang pluralitas, di situ ada banyak keberagaman dari status sosial, budaya, ras, etnik, agama, bahasa, sistem nilai, dan norma. Nah, ternyata keberagaman itu selain bisa memicu konflik, bisa pula menjadi penguat, menjadi unsur terbentuknya integrasi sosial atau penyatu. Ya, seperti itu. Jadi, usahakan bagaimana caranya unsur-unsur yang berbeda itu bukan memicu konflik, tetapi menjadi penguat untuk bersatu. Begitu ya, Nak. William of Ockham dan Meyer Nimkov itu mengatakan bahwa integrasi sosial itu memiliki syarat. Nah, apa syaratnya? Syaratnya anggota-anggota masyarakat merasa bahwa mereka itu saling mengisi kebutuhannya, baik kebutuhan fisik maupun kebutuhan sosialnya. Jadi mau tidak mau Nak, kalau sudah begitu ada rasa saling tergantung, keterikatan. Karena apa? Karena dia merasa terpenuhi kebutuhannya akibat orang lain. Jadi di situ ada ikatan, ada hubungan ketergantungan sehingga bisa terjadi penyatuan ya Nak. Kemudian masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus. Kesepakatan bersama tentang norma, tentang nilai sosial, dilestarikan dan dijadikan pedoman dalam berinteraksi antara satu dengan lainnya. Ini termasuk menyepakati hal-hal yang dilarang menurut kebudayaan. Begitu. Jadi kalau memang ini tidak boleh begitu ya, onar, membuat onar dan sebagainya misalnya, maka jangan dilanggar apa-apa yang sudah menjadi kesepakatan. Jadi ada tata tertib, aturan, norma. Norma-norma dan nilai-nilai sosial itu berlaku pastinya cukup lama. Nah, jika lama maka tidak mudah berubah. Kenapa? Karena dijalankan, dipatuhi secara konsisten oleh seluruh anggota masyarakat. Jadi kapan kita buat misalnya peraturan di kelas, kesepakatan ya nah apa-apa nih tata tertib di kelas kita, maka itu harus dipatuhi. Bagaimana piket, misalnya bagaimana sanksinya dan sebagainya. Kemudian bentuk-bentuk integrasi sosial. Ada integrasi normatif, dari namanya pastinya kamu sudah tahu terjadinya karena adanya norma yang berlaku di masyarakat. Jadi integrasi normatif ini adalah norma yang menjadi hal yang mempersatukan masyarakat. Contohnya apa? Masyarakat Indonesia nih dipersatukan oleh prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, ini menjadi pengikat, menjadi norma yang berfungsi mengintegrasikan perbedaan di dalam masyarakat. Jadi menyatukan, walaupun beda budayanya, beda bahasanya, makanannya, ya nak, pakaian adatnya, tetap satu, gitu, tetap masyarakat Indonesia. Kemudian integrasi fungsional, terbentuk karena fungsi pastinya. Ini mengedepankan tiap pihak di dalam masyarakat. Kita kan punya banyak suku. Contohnya integrasi suku Bugis dan suku Minang yang saya contohkan ini. Suku Bugis ini terkenal pandai melaut. Jadi dia ini pencari ikan. Maka yang dihasilkan adalah ikan. Nah, suku Minang, kamu tahu bahwa suku Minang ini pandai berdagang.
Jadi hasil yang dari suku Bugis mengambil ikan di laut, tadi jadi ikannya ini dijual oleh suku Minang. Nah, ini integrasi yang baik, integrasi fungsional namanya. Kemudian integrasi koersif. Ini terbentuk berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa. Berarti dia menerapkan koersif. Nah, kekerasan, terpaksa pakai kekerasan. Kenapa? Karena kalau tidak seperti itu, misalnya tidak berhentilah kerusuhan. Misalnya polisi menembakkan gas air mata. Nah, itu karena apa? Untuk menghentikan demo, untuk menghentikan kekacauan. Sehingga kalau sudah terhenti bisa bernegosiasi dengan baik apa yang mereka inginkan. Jadi bisa diambil perwakilan untuk berbicara, menyampaikan pendapatnya dengan tata cara yang baik dan benar, seperti itu. Integrasi sosial pastinya tidak terjadi begitu saja. Nah, integrasi tersebut bisa terjadi karena proses. Proses apa saja itu? Nah, ini bisa proses asimilasi. Asimilasi ini ditandai dengan usaha mengurangi perbedaan antara individu dengan kelompok di dalam masyarakat. Di dalam asimilasi ini, tiap individu berusaha mempertinggi kesatuan tindakan, kesatuan sikap. Dengan cara apa? Dengan cara memperhatikan tujuannya, tujuan bersama, bukan tujuan aku sendiri, jadi menghindari keakuan gitu ya. Nah, jadi kita berbicaranya itu dengan kata kita, karena dengan begitu akan menghindari perbedaan di dalam masyarakat. Jadi tidak ada batasan. Nah, contohnya apa? Misalnya seperti perkawinan campuran antara dua negara. Kebudayaannya pastinya tidak kebudayaan aku dan kamu. Jadi namanya sudah menikah tentunya bicaranya kita, papa kita. Jadi budayanya pun mau tidak mau melebur menjadi satu tanpa batasan. Tidak ini kalau di negaraku begini, negaramu begini, tidak, tetapi menjadi satu budaya baru. Biasanya seperti itu asimilasi ya, Nak. Jadi melebur menjadi satu biasanya membentuk satu budaya. Kemudian akulturasi. Ini proses sosial terjadi bila kelompok sosial tadi dihadapkan pada kebudayaan asing yang berbeda. Ini terjadi penyatuan dua budaya yang berbeda. Nah, ini sedikit berbeda dengan asimilasi tadi. Kalau di dalam akulturasi ini, dia tidak menghilangkan budaya yang lama. Nah, jadi budaya lama itu tetap ada ciri khasnya. Jadi walaupun menyatu dua budaya lama tidak hilang. Kalau asimilasi tadi menyatu, membaur menjadi satu, menghilangkan batasan. Jadi seperti itu. Jadi akulturasi ini terjadi sudah sejak lama, Nak. Zaman dahulu kala, zaman migrasi, transmigrasi, perpindahan penduduk, misalnya dari Pulau Jawa ke Sumatera, ke Kalimantan, ya, tempat-tempat yang masih luas ya, Nak. Tuh, sehingga di situ dibutuhkan adaptasi karena apa? Budaya di tempat yang baru tentunya harus dipelajari dahulu, tidak langsung diterima begitu saja. Karena dilihat dulu kira-kira manfaatnya ini lebih besar atau tidak. Kalau memang bermanfaat, tentu kebudayaan asing itu bisa diterima dengan baik. Sebaliknya, kalau memang tidak bermanfaat, maka tentunya akan ditolak. Kebudayaan asing itu mudah diterima jika memenuhi beberapa syarat. Syaratnya pastinya seperti tidak ada hambatan geografis. Ini contohnya daerahnya itu mudah dijangkau, ada jalan, jembatan, jadi gampang ke sana sehingga orang itu bisa datang, kemudian bisa membawa budayanya, mengenalkan budayanya, begitu ya, Nak. Kemudian kebudayaan yang datang itu memberikan manfaat yang besar sehingga bisa diterima dengan cepat. Kalau dia manfaatnya lebih besar dari yang lama, biasanya orang menerima yang baru. Kemudian persamaan unsur budaya lama. Kalau dia sama unsur-unsurnya, maka semakin mudah diterima. Kemudian kesiapan pengetahuan dan keterampilan tertentu serta budaya yang bersifat kebendaan. Ini begitu mudah diterima kalau yang bersifat kebendaan.
ada banyak faktor pendorong integrasi sosial. Jadi integrasi sosial itu terjadi karena ada faktor yang mendorong seperti toleransi terhadap kelompok manusia dengan kebudayaan yang berbeda. Ketika sudah muncul rasa toleransi, maka integrasi sosial bisa lebih cepat terjadi. Kesempatan seimbang dalam ekonomi bagi berbagai golongan ini juga menjadi pendorong terjadinya integrasi sosial. Sikap saling menghargai budaya orang lain, sikap terbuka golongan yang berkuasa, ini pun bisa menjadi pendorong integrasi sosial. Begitu pula pengetahuan persamaan unsur-unsur budaya. Jadi kapan sudah tahu bahwa ada persamaan unsur-unsur kebudayaan, ini akan menghilangkan prasangka-prasangka yang ada. Karena apa? Karena sudah tahu bahwa sudah ada persamaan di dalam unsur-unsur kebudayaan yang akan dikenalkan. Kemudian perkawinan campuran, amalgamation. Kemudian terdapat musuh bersama dari luar. Karena ada musuh bersama tentunya akan kuat. Kenapa? Untuk menghadapi ancaman dari musuh tersebut. Gitu. Kemudian faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi. Jadi integrasi itu bisa terjadi cepat, bisa pula terjadi dengan lambat. Karena apa? Tergantung faktor yang mempengaruhinya. Misalnya homogenitas kelompok, besar kecilnya kelompok, mobilitas geografis, serta efektivitas komunikasi. Kita akan bahas 4 faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi sosial ini. Homogenitas kelompok. Homogen itu artinya sama ya nak. Berarti integrasi sosial mudah dicapai pada kelompok atau masyarakat yang tingkat kemajemukannya rendah. Jadi kalau dia homogen sama ya nak, kepribadiannya itu lebih mudah integrasinya. Kenapa? Sama-sama mau belajar dalam satu kelas nih misalnya, semua mau belajar ya lebih mudah lagi gitu kan. Diskusinya enak, semuanya serba enak. Nah begitu pula di dalam satu wilayah, satu negara misalnya, itu akan mudah terjadi integrasi apabila dia homogen. Sebaliknya, kalau integrasi sosialnya itu yang sulit, yang lama itu karena apa? Karena misalnya masyarakatnya majemuk. Jadi pada masyarakat majemuk, heterogen berarti ya nak, kebalikan dari homogen itu. Jadi kalau dia heterogen berarti dia bermacam-macam, majemuk, sehingga dia lebih sulit, lebih lama terjadi integrasi sosial. Sikapnya beda-beda, budayanya beda-beda, lah keinginannya juga berbeda-beda. Akan lebih sulit terjadi kesatuan. Kemudian besar kecilnya kelompok. Kelompok kecil pastinya lebih homogen. Jadi tingkat majemuknya itu rendah, sehingga integrasi sosial lebih mudah dicapai. Komunikasinya lebih intensif, sehingga penyesuaian atas perbedaan dapat lebih cepat dilakukan. Sebaliknya, kalau kelompoknya itu lebih besar dengan masyarakat yang lebih majemuk atau lebih beragam, maka tingkat integrasi sosialnya lebih sulit dicapai. Beda, mengatur kelurahan sama mengatur kecamatan lebih sulit tentunya yang kecamatan lebih luas. Mengatur negara tentunya lebih rumit lagi dibandingkan mengatur kelurahan. Jadi jangan terlalu banyak menuntut ya nak, karena tidak mudah mempersatukan sesuatu yang lebih luas. Kemudian mobilitas geografis. Ketika terjadi mobilitas geografis, anggota yang baru datang pastinya menyesuaikan diri. Mobilitas geografis, mobilitas itu gerak. Nah, geografis itu berarti kaitannya sama letak. Jadi orang yang berpindah tempat tentunya ini butuh penyesuaian, menyesuaikan diri dengan tempat yang baru. Makin sering terjadinya mobilitas geografis, banyak masyarakat datang, banyak yang pergi, maka akan semakin sulit integrasi sosialnya. Kenapa? Karena harus menyesuaikan kembali gitu. Jadi sementara semakin rendah mobilitasnya ini, maka semakin cepat terjadinya integrasi sosial, seperti di suku terasing.
itu kan terisolasi, jadi tidak banyak yang pergi, orangnya itu-itu saja, maka itu lebih mudah terjadi. Kemudian efektivitas komunikasi. Semakin efektif sebuah komunikasi, maka semakin cepat integrasi sosial tercapai. Kenapa? Ya, karena selalu berinteraksi, mengemukakan apa nih baiknya bagaimana gitu. Sementara semakin tidak efektif komunikasi yang berlangsung antara anggota masyarakat, maka makin lambat dan sulit integrasi sosial terwujud. Jadi, kalian tadi telah menyimak tentang konflik dan integrasi sosial. Semoga kalian memahami apa yang sudah Ibu jelaskan. Ketika kamu sudah mengetahui dampak negatif konflik, maka hendaknya kalian semua menghindari konflik. Bagaimana cara menghindarinya? Tentunya dengan menumbuhkan rasa saling menghargai perbedaan. Tingkatkan toleransi dan ingat nak, bahwa konflik terjadi karena seseorang itu selalu ingin mencari pembenaran. Ingat, pembenaran berbeda dengan kebenaran. Pembenaran itu salah juga ingin dianggap benar. Nah, ini yang tidak baik. Maka kendalikanlah diri, jangan egois, jangan ingin selalu mencari pembenaran, tetapi berusahalah untuk memahami orang lain. Kita cari kebenaran, bukan pembenaran. Dan ingat, satu sikap baik adalah berusaha meninggalkan perdebatan. Ingat, Allah akan menjanjikan tempat yang baik di surga bagi yang mampu meninggalkan perdebatan. Jadi masa kamu tidak mau tepi taman surga, ya kan? Tempat yang baik bagi orang-orang yang selalu menghindari perdebatan, mampu meninggalkan perdebatan. Jadi tinggalkanlah perdebatan. Bukan berarti tidak mau menyampaikan kebenaran, disampaikan pada waktu yang tepat, jangan di saat panas, karena itu akan berdampak negatif. Semoga kita semua bisa mengendalikan diri dengan baik, menghindari konflik, ya nak, kemudian makin meningkatkan kesatuan. Jadi utamakanlah integrasi daripada konflik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.